Kenapa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya? Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mereka juga mencari pelabuhan-pelabuhan hangat untuk mengambil hasil kita sepanjang tahun. Sejak Pangeran Diponegoro, lebih dari 70 tahun, kita tidak memiliki seorang pemimpin. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini, yang bahaya adalah cara-cara kekerasan dan penjelasannya. Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Ini adalah potongan dari film Guru Bangsa Tejo Kroaminoto, karya sutradara Gali Nugroho yang berkisah tentang salah satu tokoh besar bangsa ini, yaitu Haji Omar Said Tejo Kroaminoto. Tejo Kroaminoto adalah salah satu simpul besar sejarah negara ini bersama dengan Sarekat Islam, organisasi yang menjadi bagian penting dari pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nyatanya, Sarekat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan di Solo pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang-pedagang asing kala itu. Sarekat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan. Dan sarekat harus tetap ada. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi, juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan, bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. SDI memasuki babak selanjutnya ketika berubah nama menjadi Sarekat Islam di tahun 1912 dengan Tejo Kroaminoto sebagai sentral utamanya. Penghapusan kata dagang ditunjukkan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya ke persoalan ekonomi saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, dan keagamaan. SI punya banyak cabang, dan setelah Tejo Kroaminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam atau CSI dalam Kongres di Yogyakarta pada 1914, pusat organisasi ini pindah ke Surabaya. Di tahun pertama kepemimpinannya, anggota resmi SI tercatat mencapai 400.000 orang. Lewat surat kabar milik SI utusan Hindia, Tejo Kroaminoto banyak menulis tentang penderitaan kaum pribumi. Lewat Kongres Madiun pula, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada 1929, nama organisasi kembali berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, nama yang dianggap semakin mempresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Sejak Kongres Nasional ke-35 di Garut pada tahun 2003, nama PSII diganti kembali menjadi Syarikat Islam. Sejak kongres ini, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam masih ada dan tetap bertahan hingga saat ini. Organisasi ini kini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Joelfa. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Syarikat Islam kembali ke kiprahnya sebagai gerakan dakwah ekonomi. Oh my God! Wow! Pada akhirnya, Syarikat Islam atau Sarekat Islam akan selalu diingat sebagai salah satu organisasi besar yang berjasa untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, masihkah aku di kiblatmu? Ketika Engkau bawa aku dari penjara satu ke penjara lain? Ataukah penjara adalah hijrahku, memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang